Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. والفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفتحنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء البتول ثم إلى روح الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية الصحابة والقرابة أجمعين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمؤمنين والمفسرين والمحدثين والفقهاء المصنفين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب كتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الإمام الفاضل والهمام الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المالباري نفع الله به آمين waskanahu fi a'la jannati ila ruhi ya jalan bin Haji Mat menurut Jumlah Salam bin Haji Jusin Bismillah ruhi Haji Yana bin Haji Muhammad Ilyas Bismillah ruhi Haji Bantil bin Budin Bismillah ruhi Haji Ani binti Nyaran Bismillah ruhi Haji Manah binti Arim Bismillah ruhi Sadah Sa'adi binti Haji Abidin Bismillah ruhi Sadah Jarodi Bismillah ruhi Haji Sadah Jatuti Bismillah ruhi Bapak Edi ya? Didi Oh Didi wali arwahi ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wali awladina wali dzurriyyatina wali ashabina wali ahbabina wali man hakuna alaina wali man ahsana wabba ilaina wali man ahsana ilaina wali man awsana bidu'a ilaihi wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah وينفعنا بأسرار منوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين يا سيدي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي حين يقسمها
تأتي على حسب النسيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Kayaknya sekarang fi saumi tatawwu ya. Iya. Itu kan udah selesai ya kemarin ya. Ya, sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Barakah Mukarramah, Ibu Guru Mimi bersama keluarga besar, serta ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan, kemuliaan, keberkahan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad ini. Kalau di saya halaman 47. Iya, 47 faslun ya, kemarin udah nih ya. Yang tentang fadilah 10 akhir di bulan Ramadan sudah selesai. Kita masuk kepada pembahasan faslun fi shaumit tatawwu itu ya. Udah ketemu semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi shaumit tatawwu'i. في صوم التطوع أخرج البيهقي أخرج البيهقي عن جابر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وجل قال الله تعالى الصيام جنة يستجد بها العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Faslun fi shaumit tatawwu. Pasal dalam menjelaskan tentang puasa sunnah. Tatawwu itu sunnah. Jadi ada istilah at-tatawwu, ada istilah sunnah, ada istilah nadab. Mandubat, ada masnunat, ada mandubat, ada tadi apa? Masnunat, mandubat, lupa sih. Tatawwu, tatawwu, al-mutatawwi'at gitu ya. Sama tuh artinya mandubat, terus apa? Masnunat, at-tatawwu atau al-mutatawwi'at gitu ya. Sunnah. Kalau kita perhatiin ya, puasa. Kan rukun Islam itu ada 5 ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini saling. Jadi dalam kita mengerjakannya itu pasti ada gitu di 5 ini gitu ya. Kayak misalnya gini, syahadat adanya apa? Dzikir ya. Dzikir di lisan dan dzikir di qalb. Ada niat, ada ucapan. Nggak bisa kalau nggak diucapkan. Nggak bisa kalau nggak diucapkan. Jadi ada ucapan, ada niat. Cuman itu doang ya kalau syahadat. Kemudian sholat, ada niat nggak? Ada. Masuk ke syahadat kan? Nah, tadi syahadat ada niat. Kemudian ada zikirnya enggak? Ada. Di syahadat itu kan zikir ya. Terus sudah tuh sampai situ. Puasa ya. Puasa
puasa kan menahan ya, menahan makan, menahan minum. Di sholat ada nggak? Ada. Iya, ya kan? Jadi di sholat nggak boleh. Boleh nggak makan? Nggak boleh kan? Boleh nggak minum? Nggak boleh. Nggak boleh ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut kita dalam keadaan sholat. Berarti ada di puasa. Maksudnya kerjaan puasa kita ada di sholat. Walaupun itu cuma sebentar. Jadi dari sholat itu melatih kita buat kuat puasa, gitu kan? Dari sholat itu kita biar kuat bisa berzikir. Karena apa? Pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Nggak bisa didikirkan. Nggak bisa kalau nggak diucapkan. Boleh nggak sholat nggak diucapkan? Nggak boleh, harus diucapkan. Apalagi yang itu tuh Fatihah, syahadat, sholawat, salam. Itu kan yang rukun kaulinya, yang wajibnya. Yang wajibnya kan di sholat apa? Fatihah, Allahu Akbar, takbir yang pertama tuh, takbir dulu ya, takbir. Kemudian Fatihah, kemudian syahadat, kemudian sholawat, kemudian salam. Yaitu rukun kauli itu. Rukun kauli itu rukun ucapan yang nggak boleh di dalam hati, harus diucapkan. Itu ada di dalam sholat. Di syahadat ada. Ini ngomongin syahadat, di dalam sholat ada. Terus menahan tidak masuk sesuatu ke dalam anggota, di dalam rongga itu ada juga di dalam sholat. Jadi sholat itu ada di dalam ya. Sholat itu semuanya ada tuh. Kemudian zakat. Zakat apa itu? Maliyah ya, harta. Ada nggak harta di dalam sholat? Mau kena harta. Sajadah harta. Boleh nggak kalau nggak tutup aurat? Nggak boleh. Ya, mesti tutup aurat. Tutup aurat bisa dibeli nggak? Beli. Ada di mana? Jadi zakat itu mensuci. Zakat itu kan mensucikan harta kita ya. Zakat itu kan mensucikan harta kita, berarti di sholat ada zakatnya. Maksudnya ada hartanya gitu ya. Terus haji, wah haji mah banyak deh tuh. Di situ ada di syahadat. Syahadat ada di situ, zikirnya, niatnya, kemudian puasanya, kemudian malnya. Tuh, jadi kerangkum di dalam haji ya. Menahan makan, menahan minum di dalam haji ada nggak? Puasa ada. Kalau kita nggak bisa bayar dam dengan puasa, maka dengan ini dulu, dengan denda, dengan denda dulu bayar dam, menyembelih 1 ekor kambing. Kalau nggak bisa puasa kan 3 hari di sana, 7 hari setelah kembali dalam halaman. Jadi ibu-ibu ada tuh Bu, di zaman dulu saking apa nggak terkoordinir apa gimana ya, itu ya Allah Bu. Kalau zaman dulu persiapan keuangannya kurang kali ya, atau belum apa-apa udah belanja aja. Udah belanja aja, baru nyampe di Jeddah belanja, terus ke Mekah belanja, apa ke Madinah dulu, apa ke Mekah dulu belanja, di Mekah belanja, di Madinah belanja, akhirnya di Mekah yang lama itu atau di Madinah dia bawa kain dijual kan, kalau orang dulu kan suka bawa apa yang dijual. Kenapa? Karena kehabisan ongkos. Ya. Atau bisa yang kemarin kan kok bisa jual kain sih, kan di sana kan banyak Indonesia juga ya, orang-orang Indonesia. Jadi di situ ada kumpul tuh ya di haji ya, ada puasanya, ada hartanya mah kelihatan banget dari zakatnya ya. Terus ada zikirnya, ada sholatnya. Saya suka mikir gitu, ya Allah subhanallah ya.
emang kita suruh berpikir ya, afala tatafakkarun, afala ta'qilun gitu. Ya Allah subhanallah jadi di dalam rukun Islam itu subhanallah ada semua kerjaan bertumpang tindih gitu. Berkaitan. Maksudnya bertumpang tindih, di situ ada, di sini pun ada gitu. Puasa ya. Ini bagusnya kita sudah deket lagi ketemu dengan bulan puasa. Jadi nggak usah. Kalau saya kan kemarin bicara masalah Isra Mi'raj karena bertepatan dengan Isra Mi'raj. Di sini ketemu nggak ketemu ya? Ketemu baca risalah Isra Mi'raj ya, karena belum nyampe Rojab, nggak keburu kayak di ini, kayak di Al-Inabah tadi, nggak kebagian tuh risalah Isra Mi'raj, karena bareng nih Al-Inabah tuh sama Al-Barkah tuh bareng ya, berarti nggak ketemu gitu. Akhirnya ya langsung pembahasan ke Ramadan gitu. Pas giliran kesini ya emang kita lagi bahasannya puasa, jadi tinggal nerusin gitu ya. Nerusinnya udah puasa sunnah lagi. Akhrajal Baihaqi an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Tuhannya azza wa jalla. Azza itu aziz, ya, aziz itu perkasa, jalla itu jalla jalaluh, mulia. Qala Allah taala, berfirman Allah subhanahu wa taala. Ini kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Tuhannya, berarti hadis qudsi nih ya. Jadi qala Allah taala, jadi Nabi bilangnya qala Allah taala ya. Kalau udah bilang qala Allah taala atau qala Rasulullah an rabbihi, berarti itu hadis qudsi. Asyamu junnatun, puasa itu tameng itu apa? Perisai itu apa? Jaga-jagaan, benteng. Perisai kan kalau orang mau masuk ke medan perang bawa itu ya, bawa tameng, bawa perisai. Jadi ini melalui puasa kita ini dikurung, jadi tameng gitu ya, dijaga-jagain. Jadi memang setiap pekerja amal ibadah kita itu masing-masing punya khasiat gitu. Kayak as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu kan. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu ibaratnya seks ya. Kalau munkar ya perbuatan fasik. Nah sekarang ya mirip-mirip juga khasiat daripada puasa seperti sholat, itu buat jaga-jagain. Yastajinu bihal abdu minan nar, memperisaikan diri, menjaga diri ya dengan puasa itu oleh seorang hamba dari api neraka. Kan katanya gini, puasa itu benteng, puasa itu tameng, puasa itu perisai, apalagi ya pokoknya ibu paham apa itu perisai, apa itu tameng gitu ya. Perisai dari apa? Perisai dari neraka. Jangan sampai kita terkena api neraka gitu kan. Jangan sampai kita terkena api neraka. Sakit nggak? Sakit banget. Ya Allah, ibu-ibu, neraka itu kan apinya Allah ya. Apinya Allah di hari kiamat. Hari kiamat itu kan lebih dahsyat daripada dunia, lebih dahsyat, lebih hebat. Akhirat itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih nikmat. Di dunia aja kayak begitu Los Angeles, di dunia aja kayak begitu Glodok. Saya tadi nonton TV, nah itu ya Allah masih dikorek-korek aja. Ya Allah udah kayak apa itu itu manusia udah berapa hari kan? Udah berapa hari itu Glodok? Kirain saya itu Glodok apa Los Angeles gitu ya. Ternyata Glodok, bukan longsor. Di mana ya di longsor? Jawa. Di Pekalongan. Oh iya di Pekalongan. Ya Allah, kata saya ini berita ini belum selesai. Udah ada lagi yang dikorek-korek. Ya Allah, manusia nyawanya ini amat ya.
baru-baru ambil total. Iya. Dari apa pembakaran itu terus ke angin topan. Untuk opan yang begitu Iya. tornado. Emang itu kedua kali. Iya. Bukan seini. Itu dulu. Oh, bukan ceritanya karena nontonnya enggak begini. Itu yang katanya ada yang cerita ada siapa gitu pemadam kebakaran yang sampai masuk ke dalam rumah udah porak-poranda runtuh, kemudian kayaknya ada tuh jasad manusia gitu kayak gitu. Pas tuh lihat anak bayi yang tengkurap di Quran itu kebakaran. Kebakaran. Bukan yang angin tornado. Bukan. Yang angin tornado ceritanya apa lagi? jadi ibu-ibu banyak tuh ya pemadam kebakaran masuk Islam. Kemudian yang gereja, yang orang pendeta sama jamaatnya pada pindah ke masjid. Nah, itu kan kebakaran juga apa tornado juga apa itu? Kayaknya itu ya. Yang dia ada selamat masjid sama orang yang rock itu ada suara gaib. John Cena. Suara gaib katanya dia isinya udah takut, masuk dikit lagi. Kamu nggak usah takut apa suaranya terus ada gaib. Oh gitu ya. Ya Allah. Jadi di sana itu banyak menemukan ya Allah yang ini ya keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah gitu ya. Dari misteri yang menakutkan gitu ya. Ya Allah. Jadi tuh kan orang-orang yang makanya ya Allah kata saya suka komen tuh kalau yang nonton kan ada komentar gitu. Ya Allah, orang-orang yang di sana udah banyak yang masuk Islam, menyadari Al-Qur'an itu betapa ininya gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang udah beriman dari sejak kecil, dari bayi lahir jadi orang Islam, mudah-mudahan pada sadar buat ini ke Al-Qur'an gitu ya. Kan kadang-kadang jadinya kita yang miris. Ya Allah, kok kita nggak demen sama Al-Qur'an gitu. Padahal ayo ibu-ibu kita mulai pelajarannya. Menang aja agak mau buka Al-Qur'an. Kata saya begini, ya Allah pegang tuh Al-Qur'an. Pegang Al-Qur'an, nggak bisa baca nggak apa-apa. Buka aja. Megangnya dapat pahala ibadah, ngelihatnya juga dapat pahala ibadah, huruf per huruf dapat ibadah. Nggak bisa. Kata saya gini, ibu-ibu walaupun kita nggak bisa baca Al-Qur'an, kita mesti punya Al-Qur'an di rumah gitu. Terus buat apaan dong? Buat pegang aja sama kita. Lihat dia hurufnya, ada alif, ada ba gitu, ketemu ada ain gitu ya. Alif, ain, wawu, dal, ba, alif, lam, gak apa-apa gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan lama-lama Allah kasih hidayah jadi bisa. Iya ya Allah. Ini udah mulai ditinggal sama manusia, dimunculkan ini nama Allah, ditunjukkan kehebatannya. Jadi ditunjukkan kehebatannya ini. Ya Allah, kan ini kan firman Allah ya. Allah lagi ngomong gitu. Allah lagi ngomong. Salat sun. Oh, yang lagi ngomongin itu ya. Bukan. Menjaga diri dari neraka. Jangan sampai neraka menyentuh kita gitu ya. Oh iya, lagi ngomongin ya Allah. Kalau yang namanya sesuatu yang ada di akhirat itu kan maha dahsyat, maha nikmat gitu ya. Api jangankan api di akhirat, api di dunia aja kayak begitu gitu. Tadi ngomong kayak begitu ya. Oh ya Allah, api dunia aja kayak begitu ya Allah. Namanya panas aja. Itu si Abdullah yang bayi. Abdullah itu kan bapaknya Laila sama Ahmad ya. Bu ngikutin nggak? Ini anaknya Abdullah.
Jadi banyak yang perhatiin nih, sampai udah mau diurus gitu ya. Penasaran nih si pemadam kebakaran, si Charles apa siapa gitu, masuk Islam tuh dia. Terus ibu-ibu dia penasaran ada apa ini di dalam rumah, nyariin orang tuanya di mana. Kalau nggak salah Ahmad sama Laila gitu ya. Ternyata lagi pegangan tangan tuh di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu lagi pegangan tangan, terus ada Al-Quran. Ternyata pas ngelihat dari ada cincinnya, ada dompet, ada isi tulisan gitu ya, mengharapkan kalau Abdullah kelak akan menjadi hafiz Quran apa gitu ya. Jadi dapat perhatian banget itu. Udah ada yang mau rencana ngurusin, pas udah ketahuan udah meninggal orang tuanya ya. Anaknya sih kagak ada tuh yang namanya kena. Jadi kayak di ini. Berarti Al-Quran yang jauh-jauh dari kita ya. Nanti kalau ada apa-apa. Ya Allah, gitu ya. Yang di Palestina mau meninggal. Besok Ramadan kalau lapar. Yang di Palestina yang mau meninggal malah hafalan terus. Palestina tuh kuat dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran. Tapi bandel ya Israel ya. Masih ngebombardir aja. Astagfirullahaladzim. Hah? Iya. Udah ada perjanjian seluruh negara. Ya Allah. Nah ya. Jadi ibu dengan puasa seorang hamba berusaha menamengkan diri dari api neraka. Apa kata Allah? Wa huwali, dia puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi kalau sholat itu kan al-hasanatu bi asyri amsalihah. Perbuatan baik itu berlipat ganda sampai 10 kebaikan. Jadi waktu Nabi Muhammad udah sampai di bawah arsy, udah turun ke bawah bertemu dengan Nabi Musa, sudah mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu, turun ke tingkat 6, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, kamu dapat kewajiban apa? 50 waktu sholat dalam sehari semalam. Minta penawaran, minta diskon dari Nabi Musa. Umat kamu kagak kuat, umat kamu lemah. Ya minta keringanan 9 kali. Pas udah 9 kali naik turun Nabi, kata Allah, kamu dan umat kamu mendapatkan kewajiban 5 waktu dalam sehari semalam. Walaupun cuma 5 kali dalam sehari semalam, tapi pahalanya menjadi tetap 50 waktu. Setiap umatmu melakukan perbuatan baik, baru diniatkan dia dapat 1 pahala. Kalau dikerjakan mendapatkan 10 kali lipat ganda. Kalau perbuatan buruk diniatkan tidak ditulis. Kalau sudah dilakukan maka ditulis sebagai dosa